Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ilmu penyakit. Kali ini kita akan membahas tentang low back pain atau LBP. Low back pain. Definisi. Low back pain ini adalah nyeri punggung bawah di daerah lumbar sakral dan sakroiliakal. Disertai penjalaran ke tungkai sampai kaki. Nah, cara gampangnya untuk mengetahui posisi dari low back pain ini atau LBP, ketika kalian duduk, kalian raba sekitar satu telapak tangan di punggung bagian belakang. Nah, itu adalah lumbar sakral dan sakroiliakal. Di situ kalau terasa nyeri, berarti kalian terkena low back pain. Kemudian penyebabnya ada penyebab primer, kemudian juga sekunder. Penyebab primer ini disebabkan oleh trauma, misalnya kecelakaan, atau kalian bercanda dengan teman, mau duduk kursinya ditarik, dia jatuh, dia bisa low back pain. Jadi kalau bercanda jangan kelewatan ya, kalau temannya mau duduk jangan ditarik kursinya karena bisa mengakibatkan sakit itu. Kemudian sekunder ini karena penyakit. Ini bisa penyakit yang bisa mengakibatkan LBP ini ada misalnya osteoporosis, kemudian osteoartritis, itu bisa. Itu penyebabnya. Terus kemudian ada lagi misal penyebab yang tidak termasuk primer dan sekunder itu ada ketidakstabilan ligamen lumbosakral dan kelemahan otot. Misalnya kelemahan ototnya lemah sejak lahir misalnya. Kemudian hak sepatu yang terlalu tinggi. Ini mengakibatkan beban tubuhnya semakin berat dan bisa mengakibatkan low back pain. Kegemukan ini juga mengakibatkan beban tubuh berat. Mengangkat beban dengan cara yang salah. Jadi mengangkat beban itu ada caranya. Kalau misalnya kalian salah, itu bisa terkena low back pain. Cara mengangkat beban yang benar kalian bisa cari di YouTube, atau nanti kalau kita ketemu akan saya praktekkan di depan kelas. Kemudian kesleo, kemudian terlalu lama pada getaran, gaya berjalan misalnya, gaya berjalannya terlalu heboh jadi dia kesleo terus kena low back pain. Merokok bisa kena. Kemudian duduk terlalu lama, kurang olahraga, stres, atau olahraga yang terlalu ekstrim, itu juga bisa. Terus kemudian nah, ini adalah patofisiologi dari low back pain. Kelihatan enggak? Nah, di sini kan ada masalah muskuloskeletal mengakibatkan gangguan ginjal, masalah pelvis, tahu ya pelvis itu selangkangan, tumor, kemudian dia punggungnya berkontraksi. Kemudian tulang belakangnya menyerap goncangan vertikal. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan struktur dengan diskus susun atas fibri vertiligo dan metrik gelatinus. Yang ini bisa mengakibatkan otot abdominal dan toraks melemah. Ini
mobilitas fisik terganggu, kemudian diagnosa keperawatannya kerusakan mobilitas fisik. Terus kemudian fibri kartilago padat dan tidak teratur mengakibatkan penonjolan diskus atau kerusakan sendi pusat mengakibatkan akar saraf tertekan. Itu mengakibatkan gangguan rasa nyaman. Terus kemudian mobilitas fisik yang terganggu, jarang bergerak, strukturnya melemah, penumpukan lemak karena tubuh kurang gerak mengakibatkan nutrisi kurang lebih dari kebutuhan tubuh. Nah, ini yang mengakibatkan kegemukan atau obesitas. Itu ya kalau kalian pathway-nya. Terus kemudian tanda dan gejala. Kita masuk ke tanda gejala. Atau manifestasi klinis. MK itu manifestasi klinis, kita singkat gitu aja ya. Ini bisa dimulai dari perubahan gaya berjalan. Yang biasanya dia lurus, karena dia kena low back pain, dia agak bungkuk misalnya. Jalannya terasa kaku, tidak bisa memutar punggung dan pincang. Itu perubahan gaya berjalan pada pasien dengan low back pain. Kemudian persyarafannya kena. Sarafnya ini contohnya adalah BAB, BAK tidak terkontrol. Kemudian ketika dites dengan cahaya dan sentuhan dengan peniti, pasien merasakan sensasi pada kedua anggota badan, tetapi mengalami sensasi yang lebih kuat pada daerah yang tidak dirangsang. Terus kemudian nyeri. Nyerinya itu akut maupun kronis lebih dari 2 bulan. Itu kemungkinan salah satu low back pain. Kemudian nyeri berjalan dengan menggunakan tumit, nyeri otot dalam, nyeri menyebar ke bagian bawah belakang kaki, nyeri panas pada paha bagian belakang, nyeri pada pertengahan bokong, dan nyeri berat pada kaki semakin meningkat. Itu untuk manifestasi klinis. Kemudian penata laksanaan. Penata laksanaannya kalau keperawatan misalnya, penata laksanaan keperawatan. Kalau perawat itu kan edukasi, bisa edukasi, informasi. Terus kemudian penata laksanaan medis. Medis itu melalui farmakoterapi, bisa. Farmakoterapi itu obat-obatan ya, farmakoterapi. Terus kemudian invasif non bedah, invasif non bedah. Kemudian lewat bedah juga bisa. Terus sini kalau diagnosa keperawatannya tadi sudah ya, ada nyeri, terus kemudian gangguan mobilitas fisik, terus kemudian apa kelebihan dari nutrisi sehingga mengakibatkan kegemukan. Manifestasi klinis sudah. Kalau pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan labnya ini hampir sama dengan yang osteoporosis kemarin. Ada cek darah, terus kemudian ada pengukuran dari massa tulang, terus kemudian dia bisa di foto untuk mengetahui apakah ada gangguan di bagian tulang belakangnya itu. Sudah untuk low back pain, saya kira ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat Japri atau lewat PJ-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.